Sejumlah barang bukti diantaranya pisau dan korek api disita pada kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap puluhan kucing di Semarang, Jawa Tengah. Tak hanya itu, pelaku Nurianto 63 tahun yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga memakan daging kucing dengan alasan untuk mengobati penyakit diabetesnya. Warga Gunung Pati Semarang mengaku telah mengkonsumsi daging kucing sejak tahun 2010. Selain kucing liar, pemilik kos ini juga mengkonsumsi kucing peliharaan milik tetangganya. Pokoknya itu daging itu kalorinya rendah gitu, jadi saya makan. Kata siapa? Kata kakak saya, dan kan nanti setelah makan dicek gitu kan memang rendah. Dari 2010 kan makanya? Iya pokoknya udah lama sebenarnya. Udah 10 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Nurianto hanya dikenakan wajib lapor. Adalah ketika Bapak ini melihat kucing tidur, kemudian disamperin. Setelah itu dipukul menggunakan senjata tajam. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan ancaman 2 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Ribuan obor dibawa warga desa Bansa di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dari balai desa menuju alun-alun. Selain membawa ribuan obor, warga juga membawa 7 gunungan besar yang berisi hasil bumi. Tumpeng berisi ingkung ayam dan lauk pauk untuk dikirap. Kirap obor dilakukan memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-79 dan sebagai wiwit atau awal panen tembakau. Sebelum memasuki alun-alun desa Bansari Temanggung, sesepuh desa melakukan wiwit tembakau dengan memetik beberapa daun tembakau di ladang kemudian diberikan kepada kepala desa Bansari. Selanjutnya wiwit diarah ke lokasi ruat bumi di alun-alun desa. Obor dianggap sebagai pencerah dan berharap panen tembakau akan sukses dan membawa kesejahteraan. Dengan adanya obor itu sebagai perlambang saja Mas, perlambang agar nantinya di musim tembakau yang akan datang ini menjadikan pertanda obor itu pertanda agar dapat kecerahan agar petani-petani tembakau bisa bergembira bersama. Tradisi wiwit atau permulaan panen tembakau telah berlangsung sejak lama. Para petani berharap panen tembakau akan sukses dan membawa kesejahteraan. Minggu ini, bulan ini sudah mulai panen tembakau. Panen tembakau untuk seluruh Kabupaten Temanggung di daerah lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prau. Nah, yang kedua, ngerekso bumi adalah bagaimana meruat bumi, memelihara bumi agar panennya nanti itu bagus. Di akhir acara, seluruh warga bersama-sama memakan tumpeng yang telah dikirap. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Hartono melaporkan. Komisi Yudisial mulai memeriksa putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Rona Tanur. Kuasa hukum mewakili keluarga korban Dini Sera telah datang memenuhi panggilan Komisi Yudisial. Dimas Y. Mahura Al-Farauk selaku kuasa hukum keluarga Dini Sera menghadiri pemeriksaan di Komisi Yudisial hari Rabu. Kuasa hukum akan menghadirkan saksi yang mengikuti jalannya persidangan. Namun pemeriksaan Komisi Yudisial berlangsung tertutup. Kuasa hukum melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul atas putusan bebas terhadap Rona Tanur dalam kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti. Sebagai pelapor saya menghadirkan saksi yang pada saat itu mengikuti jalannya persidangan. Jadi kami ingin menunjukkan bahwasannya persidangan yang kemarin itu berjalan seperti apa. Karena sudah saya sampaikan pada banyak media bahwasannya berjalannya persidangan di proses penanganan kasus ini menurut kami itu tidak fair. Artinya hakim itu tidak objektif dan berpihak menurut kami tidak berpihak kepada korban itu. Kemudian kami juga ingin menunjukkan bahwasannya apa yang diambil oleh hakim di dalam pertimbangannya itu bertentangan dengan fakta hukum ya. Penyidik Barreskrim Polri memeriksa tim kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina terkait dengan laporan kesaksian palsu Ibtu Rudiana. Pelapor terpidana Hadi telah diperiksa di lapas.
Kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina dari Persatuan Advokat Indonesia atau PERADI menyatakan laporan atas Ibtu Rudiana telah memasuki ranah penyelidikan. Penyidik tengah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan para saksi. Terpidana Hadi yang menuliskan kronologi kejadian yang menyeret Ibtu Rudiana sudah diperiksa penyidik di dalam lapas. Gelar perkara pertama sudah dilakukan sehingga saat ini laporan masih dalam tahap penyelidikan. Saya yakin itu udah pasti. Polisi kan memanggil itu, memulai penyelidikan itu pertama dari kami pelapor, dilanjutkan nanti dengan saksi-saksi yang lain. Biasanya terakhir itu baru dipanggil terlapor pembunuhan ini. Jadi tidak bersalah. Apa aja sih? Wah, pada waktu kejadian kan dia nggak di tempat kejadian. Gimana dia bisa dituduh? Yang kedua si Rivaldi itu kan dia perkaranya lain dan tidak kenal satu sama lain. Mana mungkin 340 bersama-sama. Itu yang kasat mata lah kelihatan. Mudah-mudahan aja lah dalam waktu. Mereka bukan anggota geng motor ya Pak? Bukan, mereka mah anggota geng. Peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Salah satu yang tengah dipersiapkan adalah membawa bendera pusaka merah putih dari Jakarta ke ibu kota Nusantara Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bendera merah putih akan dibawa dari tempat penyimpanannya di Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma pada 10 Agustus nanti. Gladi resik telah dilakukan hari Kamis kemarin mempertontonkan kemeriahan dan kemegahan iring-iringan kira bendera. Gladi kotor dan gladi bersih kirap bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di kawasan Monumen Nasional, Jakarta. Gladi berlangsung hikmat. Cawan Monas menjadi awal prosesi penyerahan bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi dari ajudan wakil presiden kepada Purna Paskibraka. Bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi kemudian dibawa dengan mobil rantis Maung menuju Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Megah, kirap bendera diiringi Paskibra DKI Jakarta, pasukan detasemen kavaleri berkuda, Kasat Res Minpres. Nantinya, rute iring-iringan akan dimulai dari Monas melewati Jalan Erna Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Cawang, dan Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian diterbangkan ke IKN. Untuk pertama kalinya, upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Prosesi di Jakarta ini merupakan simbol kebersamaan dan sinergi antara Jakarta dan IKN Nusantara. Untuk kesiapan prosesi ini dimulai hari ini kita melaksanakan latihan gladi kotor maupun gladi bersih dalam rangka kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Nah, nanti pelaksanaan tanggal 10 Agustus 2024 kita laksanakan dari Jakarta menuju ke IKN tersebut. Demikian. Bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi dijadwalkan tiba di IKN 10 Agustus pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 waktu setempat. Kemerdekaan 17 Agustus, bendera pusaka akan diserahkan oleh Presiden pada Paskibraka untuk dikibarkan. Masyarakat dapat menyaksikan langsung iringan kirap bendera dari Monas hingga ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Momen ini menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan Republik Indonesia di ibu kota negara yang baru, Ibu Kota Nusantara. Melaporkan. Persiapan jelang kirap bendera merah putih untuk perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia digelar di Monumen Nasional Jakarta. Kirap bendera akan dimulai dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum diterbangkan ke IKN Nusantara dengan iring-iringan yang bisa disaksikan langsung oleh masyarakat pada 10 Agustus 2024.
Untuk pertama kalinya kirap bendera merah putih akan dilaksanakan dari Jakarta menuju ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dan untuk mengetahui informasi dan juga persiapan yang sudah dilakukan, kita akan langsung berbincang bersama dengan Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang Mas. Baik. Pak Heru, tentunya ini semangat yang luar biasa karena pertama kali dalam sejarah Indonesia kirap bendera pusaka ini akan diselenggarakan atau dilaksanakan dari Cawan Monas menuju ke IKN. Persiapannya seperti apa Pak? Ya tentunya yang pertama saya menyapa dulu selamat pagi menjelang siang para pemeriksa INews. Dan prosesi hari ini adalah geladi bersih dan nanti kegiatannya adalah tanggal 10 Agustus di hari Sabtu pukul 8 pagi. Prosesi dimulai dari dalam cawan. Di sana ada prosesi menyerahkan duplikat bendera merah putih kepada ajudan Wakil Presiden yaitu Pak Wahyu akan menerima duplikat merah putih dan juga Pak Nasrul itu akan menerima naskah proklamasi, teks proklamasi dan beliau-beliau ini tentunya melanjutkan menyerahkan kepada Paskibra. Setelah itu Paskibra berprosesi menuju kendaraan yang sudah disiapkan oleh Pak Kasgartap dan di sana nanti ada kirap sampai dengan patung kuda. Di patung kuda disiapkan juga nanti ada marching band, drum band dan itu mereka membuka menjadi pasukan di kiri kanan dan setelah itu melepas di patung kuda iring-iringan dari pasukan yang tadi sudah disiapkan menuju ke Halim. Harapan kami seluruh masyarakat bisa menyaksikan tentunya tidak ada undangan tetapi secara spontan masyarakat juga bisa melihat prosesi ini. Ada rangkaian dari rangkaian bersejarah, rangkaian kenegaraan di mana semua bisa menonton. Dari sisi lain pemerintah daerah juga mempersiapkan adik-adik kita, para pelajar, masyarakat juga untuk bisa di titik tertentu misalnya patung kuda, bundaran HI dan seterusnya mereka memberikan semarak yang luar biasa untuk kirap ini. Yang pertama rangkaian ini mulai dari Monas sampai Halim, Tamrin, Gatot Subroto, lantas nanti Cawang, kami tidak ada penutupan khusus karena ini adalah bagian dari kegiatan yang dapat dilihat oleh masyarakat secara gratis. Terima kasih Pak Heru atas informasinya dan juga rekan-rekan terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan kita harapkan bahwa nanti berjalan dengan lancar untuk prosesi kirap sampai nanti 17 Agustus di IKN Nusantara. Baik, terima kasih Pak Heru. Dan pemirsa itu tadi perbincangan kami bersama dengan Kepala Sekretariat Presiden yakni Heru Budi Hartono. Sejumlah persiapan sudah dilakukan dan untuk kirap akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pada pukul 8 dan juga pukul 10 pagi. Tentunya untuk rangkaian akan kita lihat bersama bagaimana nanti prosesi kirap yang tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Camar Haenda, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa terima kasih Anda masih di seputar iNews pagi. Atlet panjat tebing Fredrik Leonardo meraih emas perdana untuk Indonesia di Olimpiade Paris. Fredrik meraih emas di nomor speed. Berlomba di Le Bourget Climbing Venue, Paris, Fredrik menjalani laga final melawan atlet Cina Wu Peng. Dia melintas di line B saat final. Memanjat setinggi 15 meter, Fredrik mencatat waktu 4,75 detik. Berbeda 2 detik dari lawannya asal Cina, Wu Peng yang mencetak waktu 4,77 detik. Fredrik pun sukses meraih emas pertama untuk Indonesia sekaligus merupakan medali kedua Indonesia di Olimpiade Paris. Fredrik menjadi satu-satunya atlet panjat tebing Indonesia yang tersisa di Olimpiade. Sebelumnya ada 3 atlet lain yang gagal raih medali yakni Rajia Salsabila, Desak Made Kusumadewi, dan Rahmat Adi Mulyono. Prestasi Fredrik tak lepas dari perhatian Presiden Joko Widodo. Lewat akun media sosialnya, Jokowi memberikan selamat untuk atlet 27 tahun tersebut. Dalam kutipannya, Jokowi menyatakan Olimpiade Paris membawa kebanggaan baru bagi Indonesia berkat Fredrik yang sukses meraih emas.
Raihan tersebut sekaligus menjadi sejarah penyumbang emas pertama Indonesia dari cabur panjat tebing kategori speed wall climbing. Meski ada indikasi penjagalan terhadap pencalonan Anies Baswedan, namun mantan Gubernur Jakarta tetap percaya diri. PKB sebagai salah satu partai pengusung Anies Baswedan mengaku telah dirayu masuk ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM+. Wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus berpotensi menjaga langkah Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Partai-partai yang tadinya sudah memberikan dukungan kepada Anies Baswedan seperti PKS, PKB, dan Nasdem berpotensi mengalihkan dukungannya kepada calon gubernur lainnya. Namun Anies Baswedan masih optimis dan percaya diri, jalan menuju Pilkada masih terbuka karena sementara semua masih bersifat spekulasi. Dari Jakarta Pak Anies? Udah langsung belok nih. Soalnya banyak ditunggu-tunggu masyarakat nih Pak Anies. Nah, ini kan PKS terakhir menyebut membuka peluang untuk bergabung dengan KIM Plus. Salah satu alasannya karena tenggat waktu dari Pak Anies dan PKS untuk mencari teman koalisi selama 40 hari itu sudah jatuh tempo pada 4 Agustus kemarin. Itu bagaimana Pak? Ya, tapi alhamdulillah kami percaya bahwa aspirasi rakyat Jakarta akan terus dijaga. Karena semua partai mendapatkan kursi itu aspirasi dari rakyat. Dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nah, nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga. Nah, saya percaya dan sampai sekarang kan juga masih sama bahwa semua akan bekerja bersama untuk nantinya bersama-sama memenangkan di Pilkada Jakarta. Jadi saya percaya. Meski pernah dihubungi oleh Koalisi Indonesia Maju, namun Partai Kebangkitan Bangsa menilai terlalu awal curiga dengan pembentukan KIM Plus sebagai upaya menjegal pencalon Anies Baswedan. Melihat dinamika bursa Pilkada Jakarta, DPP PKB akan mempertimbangkan kembali rekomendasi dari DPW PKB Jakarta yang ingin mengusung Anies Baswedan pada kontestasi Pilkada Jakarta. Iya, kalau ajakan ya ada. Tapi siapa pasangan calonnya? Ini kan juga belum. Munculnya wacana KIM Plus berpotensi memunculkan pilkada akan melawan kota kosong. Nah, meskipun di awal PKS, Nasdem, dan PKB sudah pernah memberikan signal dukungannya kepada Pak Anies Baswedan, tetapi tidak menutup kemungkinan ketiga partai tersebut bisa saja mencabut dukungannya dan mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon yang diusung oleh KIM, dalam hal ini adalah Pak Ridwan Kamil. Nah, kalau itu terjadi, ya saya kira Pilgub Jakarta sangat potensial dilangsungkan dalam desain pasangan calon tunggal alias melawan kota kosong. Nah, kalau itu terjadi maka ini akan mempermudah kans atau peluang menang bagi pasangan calon dengan diusung oleh KIM. Jika Pilkada Jakarta melawan kota kosong sangat berpotensi memunculkan kegaduhan bagi pendukung Anies Baswedan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Masyarakat Indonesia kembali akan menyambut gelaran demokrasi dalam pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi. Para bakal calon gubernur dan wakil gubernur akan beradu visi misi serta program di masing-masing daerah, tidak terkecuali Jakarta. Posisi strategis, populasi yang besar dan majemuk membuat Pilkada Jakarta menjadi sorotan publik. Berikut apa kata fakta. Setelah pemilihan presiden 2024, perhatian publik tertuju pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di sejumlah daerah, salah satunya adalah Jakarta. Warga ibu kota akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Jakarta selanjutnya. Lalu, siapakah yang akan menjadi pemimpin Jakarta berikutnya? Berikut apa kata fakta. Sederet tokoh digadang-gadang masuk dalam bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta.
Saat ini hanya Anies Baswedan saja yang sudah mengumumkan siap maju dalam Pilkada Jakarta. Namun sejumlah nama lain seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga Ridwan Kamil diprediksi akan menjadi pesaing Anies. Untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta, seorang calon kepala daerah harus didukung sedikitnya 22 kursi di DPRD. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2024, PKS berhasil memperoleh kursi terbanyak yaitu dengan 18 kursi, disusul dengan PDIP 15 kursi dan Gerindra 14 kursi. Sejauh ini baru mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan siap maju dalam Pilkada Jakarta. Anies didukung oleh 3 partai, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasional Demokrat Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Anies mengungkap kriteria bakal calon pendampingnya harus memiliki visi membangun Jakarta, tapi tetap harus berpihak pada rakyat. PKS mengusulkan nama kadernya sendiri, yaitu Soebul Iman, sementara Nasdem memberikan kebebasan kepada Anies untuk memilih pendampingnya sendiri. Nah, Anies bagaimana peluangnya? Saya mengatakan bahwa terbuka lebar peluang beliau untuk menjadi paslon. Dan ketika dia menjadi paslon, peluangnya untuk menang juga sangat tinggi secara common sense, akal sehat. Jawabannya nanti adalah kalau dilakukan survei. Tetapi dari berbagai survei yang saya monitor terakhir ini adalah Anies salah satu kategori, bahkan pada posisi bertengger pada yang tertinggi gitu ya dibanding para kandidat lain. Tetapi partai politik juga akan melakukan kalkulasi-kalkulasi menang kalah. Nah, kalau memang itu menjadi landasannya, saya kira Anies sangat berpeluang untuk menang pilkada nanti dibanding para kandidat-kandidat lain. Sejumlah survei menyatakan bahwa nama Anies Baswedan masih menjadi favorit dalam bursa pilkada DKI Jakarta. Lalu, siapakah yang akan menjadi pesaing Anies? Koalisi Indonesia Maju sebagai koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 diklaim telah mengusung Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya Partai Golkar telah merekomendasikan Ridwan Kamil agar maju di Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Barat. Sementara itu nama Basuki Cahayapurnama muncul sebagai calon kandidat, namun PDIP masih belum memutuskan untuk memberikan dukungan pada siapapun. Kalau kita muncul ke permukaan adalah selain Anies, ada Ridwan Kamil, ada juga Ahok diperbincangkan. Saya tidak tahu nanti PD Perjuangan membawa kadernya atau Ahok gitu ya. Tetapi 3 kandidat ini adalah sangat potensial menurut saya, suatu pertarungan yang menurut saya seimbang antara Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Saya kira seperti yang saya katakan tadi, kalau memang koalisi Indonesia Maju membawa Ridwan Kamil, saya kira 3 kandidat ini tidak bisa kita prediksi mana yang menjadi pemenangnya ya. 3-tiganya menurut saya equal lah. Dan kita bangga, bangsa Indonesia bangga, rakyat bangga, disodorkan kader-kader putra terbaik, harusnya putri, ada juga putrinya harusnya kan, putra-putra terbaik Indonesia 3-tiganya. Jadi justru yang semacam ini yang setara bertarung atau katakanlah berkampanye itu jauh lebih baik gitu ya. Tinggal rakyat nanti yang memutuskan. Oleh karena itulah maka mereka akan bersaing dari sudut visi misi, program dan ketokohan, kemampuan leadership. Saya mengatakan 3-tiganya kemampuan leadershipnya sangat luar biasa. Saya kira ya, dengan tentu tidak ada yang sama. Jadi kalau Anies saya pikir leadershipnya dia bisa menjalankan Jakarta 10 tahun dengan pendekatan humanisnya. Tetapi Ahok ketegasannya kita harus akui, Ridwan Kamil dengan gaya yang sangat partisipatif, saya kira ini menarik. Sementara itu wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus di Pilkada Jakarta semakin menguat. KIM dikabarkan melakukan lobi-lobi tingkat tinggi untuk 2 partai PKB dan Nasdem sebagai partai pengusung Anies di Pilkada Jakarta.
baik. Itu saya kira memunculkan kemungkinan kotak kosong kan? Memungkinkan, itu yang saya kritik tadi. Ya sudahlah, kalau sudah cukup suara di sini, jangan lagi merayu-rayu partai lain supaya masuk. Ya kan? Atau si calon tersebut mengatakan, sorry, aku tidak butuh dukungan, tapi sudah cukup supaya ada satu calon lagi atau 2 calon lagi. Kita orientasi kepada rakyat dong. Jadi tidak boleh misalnya, wah kan kata teman yang satu partai yang mau plus itu gitu kan, wah kita kebersamaan. Kan begitu, ada alasannya. Emang kalau kompetitor itu bukan kebersamaan, kan kebersamaan definisinya untuk rakyat kan? Nah ketika dia ada calon lain, menajamkan daripada untuk rakyat kah? Jadi kebersamaan yang didefinisikan oleh saudara itu sempit itu. Nah, oleh karena itulah saya mendorong supaya tidak ada lagi Kim Plus. Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Hingga saat itu tiba, arah dukungan politik terhadap masing-masing calon masih bisa berubah. Dari Jakarta, Galuh Pandu dan juru kamera Dimas Winardi melaporkan. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta berikutnya. Dengan alasan tidak mendapat rekomendasi partai, mantan Wali Kota Bogor Bima Arya mundur dari bursa bakal calon gubernur Jawa Barat. Partai Amanat Nasional mendukung mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi yang telah mendapat rekomendasi maju di Pilkada serentak sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Dengan alasan tidak mendapat rekomendasi partai, mantan Wali Kota Bogor Bima Arya mundur dari bursa bakal calon gubernur Jawa Barat. Partai Amanat Nasional mendukung mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi yang telah mendapat rekomendasi maju di Pilkada serentak sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya mundur sebagai bakal kandidat kepala daerah di Pilkada tahun ini. Pertanyaan itu disampaikan Bima Arya di kediamannya di kawasan Beranang Siang Indah, Kota Bogor, Jawa Barat. Keputusan PAN sebagai anggota dari Koalisi Indonesia Maju yang mana keputusan itu adalah mendukung penuh keputusan dari Kim untuk pencalonan Kang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat. Tentu sejak awal saya sudah sampaikan bahwa apabila partai memerintahkan bergerak, maka kita bergerak. Apabila partai memerintahkan kita maju, kita akan maju. Partai meminta saya ke kanan, kita akan ke kanan. Tapi manakala partai meminta untuk tidak melanjutkan, maka saya akan sa'mina wa ta'na. DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemungkinan besar akan mencalonkan Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Dalam waktu dekat, DPD PDIP Jawa Tengah juga memberikan rekomendasi kepada 25 bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak November mendatang. Bursa bakal calon gubernur Jawa Tengah semakin menarik. Pihak DPD PDIP Jawa Tengah kemungkinan besar akan mencalonkan Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Meski demikian, PDIP masih menunggu wakil yang akan mendampingi Andika. Sementara itu, dalam waktu dekat DPD PDIP Jawa Tengah juga akan memberikan rekomendasi kepada 25 bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak November mendatang. Bursa bakal calon gubernur Jawa Tengah juga diramaikan dengan mantan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Untuk gubernur dari PDI Perjuangan sudah ada pembicaraan di level DPP. Kelihatannya ada kemungkinan besar, tapi ini belum putus, tapi ada kemungkinan besar Pak Andika Perkasa. Nah, itu yang belum. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Papua Barat menggelar musyawarah kerja wilayah 3 di Manokwari. Muskerwil bersepakat memenangkan pemilihan kepala daerah 2024. Forum untuk melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran baru ya dalam rangka untuk terus membangun eksistensi politik perjuangan Partai Persatuan Bangunan
di samping juga menghadapi pemilu kada serentak, tetapi juga kita akan memulai bekerja, mempersiapkan diri secara struktur, yaitu untuk menyongsong pemilu tahun 2029 yang akan datang. Hasil pemilu legislatif lalu, P3 Papua Barat mengalami kenaikan perolehan suara dan kursi. DPRD Papua Barat 1 kursi dan 9 kursi di DPRD Kabupaten Se-Papua Barat. Dari Manokwari dan Batang, Jawa Tengah melaporkan. Pemerintah Polda Metro Jaya mengungkap lebih dari 900 produk kosmetik ilegal asal Tiongkok dan Nigeria mengandung bahan berbahaya. Salah satunya adalah sabun yang mengandung bahan limbah berbahaya dengan sasaran konsumen balita. Polda Metro Jaya mengungkap 3 klaster kejahatan meliputi kasus importasi, kejahatan pangan, dan kejahatan di bidang kesehatan Selasa lalu. Dalam bidang kesehatan ditemukan bahwa sejumlah produk, khususnya kosmetik berbagai merek yang ada di Indonesia banyak dipalsukan. Bahkan dalam kosmetik ilegal tersebut ditemukan mengandung bahan berbahaya. Salah satunya jenis sabun bayi yang ditemukan mengandung bahan dari limbah yang tidak seharusnya digunakan dalam pembuatan sabun bayi. Untuk memastikan bahwa produk-produk yang diterima oleh masyarakat adalah produk yang sesuai dengan standar, adalah produk yang sesuai dengan etiket kemasan, adalah produk yang sesuai dengan kualitas yang ditentukan. Di mana hal ini juga untuk mencegah dari masyarakat menjadi korban karena terdapat beberapa produk yang tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh aturan hukum dan oleh pemerintah, kemudian jika digunakan akan dapat menimbulkan efek yang tidak baik. Penguapan 3 kasus kejahatan tersebut merugikan negara hingga mencapai 12 hingga 13 miliar rupiah. Dari ketiga kasus kejahatan tersebut, polisi menetapkan 8 tersangka yang terdiri dari 6 WNI, 1 WNA asal Cina, dan 1 orang mantan warga negara Nigeria. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Dias Triawan, iNews melaporkan. Penggunaan kosmetik palsu dalam jangka waktu lama tentu sangat berbahaya bagi kesehatan baik orang dewasa maupun anak-anak. Selain dapat menyebabkan kerusakan kulit secara estetik, kandungan bahan berbahaya dalam kosmetik ilegal bisa mengganggu fungsi organ. Dan berikut saya paparkan bahaya dan risiko kosmetik ilegal. Ya, risiko kesehatan yang berpotensi terjadi akibat penggunaan kosmetika ilegal dengan kandungan bahan berbahaya diantaranya adalah kandungan berbahaya hidrokuinon dapat menyebabkan efek okronosis atau kulit menjadi kehitaman. Kemudian kosmetik yang mengandung asam retinoat, tretinoin juga dapat menyebabkan iritasi kulit seperti kulit gatal, bengkak, kemerahan, kering, atau mengelupas. Bahkan kandungan bersifat teratogenik bisa menyebabkan cacat lahir pada janin. Sedangkan kandungan resorsinol dapat menyebabkan iritasi kulit dan mengganggu sistem imun. Sementara itu bahaya pemakaian resorsinol pada kulit luka atau teriritasi bisa menimbulkan sejumlah gejala. Di antaranya adalah dermatitis, iritasi mata, kulit, tenggorokan, hingga dapat menyebabkan gangguan saluran pernafasan atas. Bahkan kosmetik ilegal juga bisa membuat ketidakmampuan sel darah merah mengedarkan oksigen dalam tubuh, kulit kebiruan, hingga peningkatan detak jantung dan penyakit asam lambung atau dispepsia. Kemudian juga bisa menyebabkan penurunan suhu tubuh secara drastis atau hipotermia. Klindamisin juga dapat menyebabkan iritasi kulit hingga perubahan warna pada kulit dan pengerasan kulit. Melihat bahaya yang dapat timbul akibat penggunaan kosmetik ilegal, BPOM mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan literasi serta menambah pengetahuan dan wawasan agar tidak menggunakan kosmetika tanpa izin edar. BPOM juga mengimbau kepada tenaga kesehatan agar mendorong pasien yang membutuhkan obat kosmetik melalui sarana resmi seperti apotek. Ada baiknya juga bisa jika berbelanja kosmetika secara online, perlu memperhatikan toko online resmi dan menerapkan cek-klik termasuk cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa kosmetik. Masyarakat juga bisa segera melaporkan kepada BPOM
balai besar dan balai POM setempat jika mengetahui kegiatan produksi atau peredaran kosmetik ilegal. Dibutuhkan peran aktif para pelaku usaha untuk menjamin keamanan, mutu dan manfaat produk kosmetika yang diproduksi dan diedarkan, serta peran aktif masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dan berdaya demi bisa memutus mata rantai kosmetika ilegal. Terima kasih pemirsa, masih di seputar iNews pagi. Pemirsa, 5 hektar lahan di Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kembali terbakar. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, ratusan pemotor menerobos perbaikan jalan di Cor dalam kondisi masih basah mengakibatkan hasil cor rusak. Petugas Koramil, warga dan Polsek Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berupaya memadamkan kobaran api di kawasan Bukit Kingkong, Gunung Bromo sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Kencangnya angin membuat si jago merah terus membakar lahan gambut dan hutan di wilayah bukit yang memiliki panorama indah di Desa Wonokitri, Pasuruan, Jawa Timur. Jalan yang sedang diperbaiki Pemprov Jawa Barat rusak di Kampung Cibodas, Kelurahan Utama, Cimahi Selatan saat lalu lintas sedang dilakukan rekayasa buka tutup di jalur Lui Gajah ke Soreang. Ratusan pemotor yang tidak sabar melintas di jalan yang baru dicor. Warga berkali-kali berusaha mengingatkan namun tidak dihiraukan. Kini kondisi jalan yang baru dicor rusak berat dengan kedalaman lebih dari 10 cm. Warga berharap pemerintah turun tangan agar proyek perbaikan segera selesai dan tidak dirusak pemotor yang bandel. Dari Kabupaten Bandung Barat dan Pasuruan, Jawa Timur, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, berbagai lomba digelar termasuk di Purwakarta, Jawa Barat. Keseruan terjadi saat anggota Linmas mengikuti lomba baris berbaris. Ribuan pesepeda mengikuti lomba dalam rangka peringatan kemerdekaan RI ke-79 yang diselenggarakan oleh 3 pilar Kodim 0619 Purwakarta, Mapolres dan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Selama jalannya lomba sepeda santai, para peserta asal Bekasi, Karawang, Cianjur hingga Bandung melewati sejumlah kawasan terutama persawahan. Pihak panitia juga menggelar lomba senam dan yel-yel yang diikuti perwakilan dari 37 desa binaan Koramil Pleret, Purwakarta. Keseruan terjadi saat lomba baris berbaris yang diikuti anggota Linmas. Para anggota Linmas yang sudah lansia tidak bisa mengikuti aba-aba dari pihak panitia secara sempurna. Ini tuh Pak dan Ramil, Pak Kapolsek dan Pak Camat. Jadi cuma mereka bertiga nih yang kuku-kuku tuh. Tepuk tangan tuh mereka. Pihak pemenang tak hanya mendapat hadiah dan penghargaan, namun juga door prize di akhir acara. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain adalah lomba baris berbaris Linmas, kemudian lomba yel-yel, kemudian diakhiri dengan kegiatan sepeda santai. Selain menggalang seluruh elemen di Purwakarta, lomba dimaksudkan untuk mengenang semangat para pejuang dalam meraih kemerdekaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwansyah melaporkan. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan, Menko Polhukam Hadi Cahyanto meninjau kesiapan Istana Garuda dan Istana Negara IKN. Berbagai simbol dihadirkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Berikut liputannya untuk Anda. Kemegahan Istana Garuda dan Istana Negara di IKN Kalimantan Timur terlihat dari jarak jauh. Kami berkesempatan melihatnya dari jarak yang sangat dekat. Bersama Menko Polhukam Hadi Cahyanto, kami masuk ke sejumlah ruangan di dalam Istana Negara. Menko Polhukam meninjau langsung kesiapan Istana Negara Nusantara di IKN jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Istana Negara ini nantinya akan difungsikan sebagai tempat Presiden menerima tamu-tamu negara serta melantik pejabat negara.
sementara Istana Garuda menjadi tempat bekerja Presiden. Di kawasan inti pusat pemerintahan di IKN ini tertuang sejumlah simbol. Nah, tingginya tiang itu 79 memang yang menyimbolkan bahwa 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang itu yang 1 kilometer dari sini? Yang ada itu. Yang paling tinggi? Paling tinggi, yang ada bendera. Taman Kusuma Bangsa. Dua sayap Garuda. Sayap pelindung Nusantara. Sayap pelindung Nusantara. Laporan dari Satgas Pembangunan yang diterima Menko Polhukam, progres pembangunan Istana Garuda sudah 100%, sementara Istana Negara sudah lebih dari 90%. Dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN Kalimantan Timur, Armidian, iNews melaporkan. Pemerintah terus menyempurnakan sarana dan prasarana jelang peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan kesiapan tenda dan tata tempat terus dilakukan demi menjaga kenyamanan para tamu undangan. Persiapan di Istana Negara untuk pagelaran atau peringatan detik-detik proklamasi sampai saat ini kita masih melakukan finishing, melakukan penyempurnaan mulai dari tenda, kemudian tata tempat, termasuk juga kita mulai simulasi pergerakan bus begitu untuk memastikan dan memberikan rasa nyaman kepada para tamu undangan, memberikan rasa puas karena di hari itu kita ingin semua tamu undangan termasuk juga warga negara Indonesia dimanapun berada ingin dalam suasana sukacita dan bahagia. Pemerintah menegaskan tetap mendorong perdamaian di Palestina dengan upaya gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan sikap pemerintah Indonesia mendukung solusi upaya perdamaian bagi Palestina dan Israel. Kita jelas bahwa kita terus, pertama kita mendorong agar terjadi ceasefire. Yang kedua, kita terus mendorong agar bantuan kemanusiaan dapat dijalankan, dapat dilakukan tanpa adanya hambatan. Yang ketiga, kita terus mendorong agar dapat tercapai perdamaian yang berdasarkan two-state solution. Jadi kita tetap fokus, fokus kita akan kita jalankan terus. Dan hari ini saya juga akan menerima ada delegasi dari Palestina yang akan ketemu saya. Mereka adalah tamu dari PBNU dan sore ini jam pukul 3 saya akan menerima beliau dan kembali akan menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Jadi fokus kita jelas dan kita juga berada di depan untuk membantu misalnya negara-negara lain agar mendukung keanggotaan Palestina di PBB, mengakui Palestina, kemudian bagi UNRWA untuk dapat bekerja karena banyak sekali gangguan yang dialami oleh UNRWA yang dimana Indonesia mengatakan bahwa UNRWA perannya masih sangat penting untuk membantu para pengungsi Palestina. Pemirsa, Bali memang terkenal dengan kreasi cantik beragam kria, salah satunya kreasi tas lukis dengan motif beragam bunga khas Bali. Tidak tanggung-tanggung, omset penjualan dari tas lukis Bali ini menembus hingga ratusan juta rupiah per bulan. Bali memang terkenal dengan kreasi cantik beragam kria. Iya, salah satunya koleksi ratusan tas lukis yang ada di sebuah butik sekaligus rumah produksi di Jalan Tukat Tiehorenon, Denpasar, Bali ini. Menariknya, tas lukis ini dibuat dengan lukisan bunga-bunga khas Bali. Keanggunan dan keindahan tradisional Bali terpancar dalam setiap desain karya seni yang dituangkan dalam tas-tas cantik ini. Dikerjakan langsung oleh seniman lukis, mulai dari membentuk pola, menjarit tas, hingga membuat sket gambar lukisan. Tak hanya menggunakan media tas yang berbahan kanvas, uniknya pemilik butik Komang Ayu Kusuma Dewi juga berinovasi memadukan seni lukis di atas tas berbahan kain endek dan juga batik. Komang Ayu memulai usaha ini berawal dari keinginannya memilih buah tangan untuk kerabat dan sahabat yang berkunjung ke Bali. Akhirnya tercetus olehnya untuk mencoba membuat tas yang dinilai bisa dipakai siapa saja tanpa memperhitungkan ukuran.
Dibantu puluhan pelukis yang bekerja di butiknya dan juga di rumahnya masing-masing, dalam sebulan butik Komang Ayu mampu memproduksi hingga 200 lebih tas lukis dan 500 pouch atau dompet lukis. Tak tanggung-tanggung, omset penjualannya bahkan mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Ide pertama sekali saya membuat tas lukis itu karena mencari sesuatu oleh-oleh yang lain daripada yang lain. Biasanya saya bingung untuk memberikan souvenir kepada teman atau family. Jadi ada ide untuk membuat sesuatu yang lain dan unik. Oh ya, ini kita tasnya juga sebagian besar memakai media kanvas yang ada warnanya. Kemudian ada juga kain-kain yang memang produknya Bali, atau kita juga sudah mengembangkan juga untuk wastra Indonesia seperti batik, itu juga kita bisa lukis. Harga tas-tas lukis cantik ini dibanderol mulai dari Rp35.000 hingga jutaan rupiah tergantung dari bahan dan tingkat kerumitan motif. Gimana, Anda tertarik menelusuri keindahan Bali melalui koleksi tas lukis ini? Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sejumlah WNA dari belahan dunia belajar kearifan lokal masyarakat adat di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Menariknya, selain belajar seni tarian Toraja, bule-bule ini juga belajar mengenal tradisi dan juga seni batik khas Toraja. Apa saja? Berikut liputannya untuk Anda. Dua orang bule wanita ini belajar tarian Toraja. Ya, sejumlah peserta dan tim kunjungan belajar dari sejumlah negara ini mendatangi gelaran peringatan Hari Internasional Adat Sedunia 2024 di Ketekesu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Selain belajar tentang tarian adat Toraja, para peserta bule juga belajar mengenal kearifan lokal masyarakat adat Toraja lebih dekat. Termasuk kain batik khas Toraja yang satu ini. Menariknya, ajang mengenal kearifan budaya lokal adat Toraja ini diikuti para peserta dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Filipina, Kenya, Nepal, dan Thailand. Tanya itu, 32 masyarakat adat yang ada di Toraja juga turut hadir untuk berdiskusi dengan para peserta untuk saling mengenal kebudayaan masing-masing lebih dekat lagi. Di hadapan pengenalan kearifan lokal masyarakat adat Toraja ini dapat menjaga adat dan tradisi para leluhur agar terus bisa saling bergandengan untuk tetap melestarikan adat istiadat masyarakat Indonesia, khususnya Toraja. Ini datang untuk belajar bagaimana masyarakat adat Toraja dengan kearifan lokalnya. Ya, jadi ini akan menjadi bahan dalam konferensi internasional tahun ini. Harapan saya bahwa masyarakat adat Toraja masih bisa eksis sampai masanya nanti, sampai kapanpun nanti. Gelaran yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Toraja bersama Kedutaan Besar Amerika ini nantinya akan mengikuti konferensi internasional pengetahuan lokal, praktik, dan inovasi masyarakat adat pada 9 Agustus 2024. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa MNC Peduli dan Pak Hayat Jakarta membagikan makanan hotel layak konsumsi kepada masyarakat di Menteng Dalam, Jakarta. Makanan yang dibagikan memanfaatkan surplus makanan hotel layak konsumsi agar lebih memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan. FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, menyoroti tingkat food waste di Indonesia yang berada di peringkat tertinggi kedua di dunia. Banyak sisa makanan layak makan yang dihasilkan oleh restoran, hotel, kantin, hingga kantor yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat prasejahtera. Sorotan dari FAO ini memotivasi MNC Peduli bersama Pak Hayat Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Emmanuel mengolah kembali sisa makanan layak makan yang dihasilkan agar dapat didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau tujuannya tentunya kita mau meyakinkan bahwa makanan itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Karena kita sebagai hotel yang memiliki tujuan untuk mendukung kelestarian bumi dan salah satunya sampah terbanyak di dunia itu kan dari sisa makanan.
Makanan layak makan ini kemudian didistribusikan kepada anak-anak menggali makam dan pemulung di sekitar kompleks TPU Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Anak-anak juga diajak bermain dan bergembira bersama. Menyenangkan ya kesan-kesannya, karena warga-warga juga bisa dapat makan, anak-anak juga bisa main games ya. Games tebak-tebakan ya Kak. Food Rescue menjadi bentuk dukungan MNC Group melalui MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta terhadap kelestarian bumi, yakni dengan meminimalisir pembuangan sisa makanan layak makan. Dari Jakarta, Nisa Sahib Seto, Pratomo iNews melaporkan. Ajang apresiasi kreasi Indonesia 2024 kembali digelar di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Event tersebut untuk mendukung serta mendorong para pelaku ekonomi kreatif meningkatkan kualitas produk agar mampu menembus pasar ekspor. Ajang apresiasi kreasi Indonesia 2024 di Kota Batam dihadiri langsung Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Bertempat di Mall Batam Center, Sandiaga langsung menyambangi satu persatu booth pameran yang menampilkan beragam produk ekonomi kreatif khas Kota Batam. Pada kesempatan ini, Menparekraf juga memberikan motivasi dan arahan pada pelaku ekraf agar terus berinovasi serta membangun jejaring dan basis data sebagai sarana publikasi dan promosi untuk memperluas pasar. Saya sangat bahagia karena mendengar langsung beberapa peserta AKI 2024 Tanjung Pinang ini berkat keputusan memindahkan acara ini ke Batam langsung mendapat order dari mancanegara. Apresiasi Kreasi Indonesia merupakan program pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada pelaku ekonomi kreatif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Bintang Timur Surabaya keluar sebagai juara Liga Futsal Profesional 2023-2024. Prestasi tersebut merupakan kali ketiga beruntun setelah BTS FC mampu juara di musim 2021-2022 dan musim 2022-2023. Bintang Timur Surabaya BTS FC sukses merengkuh gelar juara Liga Futsal Profesional ketiganya secara beruntun. Selebrasi juara dilakukan di Gor Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur. Liga Futsal Profesional tahun 2024 menyuguhkan kompetisi kasta tertinggi Indonesia dengan berbagai pertandingan seru dan menarik. Seluruh klub bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara. Banyak hal positif yang terjadi di tahun ini. Kita melihat bahwa Liga Pro tahun ini sangat kompetitif. Bahkan juara liganya baru ketawanya di akhir. Masih terus berkejaran gitu. Hingga pekan terakhir Liga Futsal Profesional masih menyajikan pertandingan seru. Meski sudah memastikan diri sebagai juara, BTS FC tetap tampil sangar dengan melibas habis lawannya Kinantan FC dengan skor telak 0-5. Di laga kedua, giliran Black Steel FC melumat lawannya Pendekar United dengan skor 6-1. Dengan hasil ini, Black Steel FC harus puas keluar sebagai runner-up di papan klasemen. Pada laga ketiga, Cosmo JNE juga tampil apik setelah mampu mengalahkan lawannya Halus FC dengan skor 5-1. Sementara itu, hujan gol terjadi di laga keempat antara Sadakata FC melawan Unggul FC. Pertandingan sengit ini menghasilkan 9 gol dengan kemenangan Unggul FC 4-5. Di laga penutup, Kancil WHW masih terlalu lincah bagi Giga FC. Dengan kemenangan 6-2, Kancil WHW harus puas menempati posisi ketiga di tangga klasemen. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki hewan peliharaan menjadi salah satu hal yang menyenangkan dan bisa menemukan rasa bahagia karena tingkah lucu dan menggemaskan. Namun kesehatan hewan peliharaan pun perlu diperhatikan, terutama dari sisi makanan yang dikonsumsi agar hewan peliharaan kesayangan bisa tumbuh baik dan sehat. Salah satu hewan peliharaan yang menjadi primadona saat ini adalah kucing. Iya, hewan yang mempunyai tingkah laku menggemaskan dan penampilan yang lucu menjadi daya tarik tersendiri untuk dipelihara. Namun kesehatan kucing peliharaan pun harus dijaga, terutama di kondisi iklim tropis dan kelembapan yang tinggi di Indonesia.
Karena itulah Nature Bridge sebagai brand makanan hewan kelas super premium yang diproduksi oleh Bridge Pet Care Co. Ltd. Shanghai, China dan didistribusikan oleh PT Sumber Hidup Satwa yang merupakan perusahaan afiliasi PT Sentral Proteina Prima Tbk meluncurkan series terbaru Daily Care dengan 3 produk yaitu Nature Bridge Hair and Skin, Urinary, serta Mother and Baby. So we use this new form of meat technology into the cat food. So cats they can enjoy more natural, more meat products in their daily life. And also we have functional methods to improve their health. So we bring these products into Indonesia market with the CPP company. Yes. Untuk saat ini produk Nature Bridge Daily Care terbaru telah tersedia di pet shop dan secara online, sehingga dapat mendukung UMKM yang menjual pakan hewan, influencer, dan juga pet lover untuk memperoleh produk Nature Bridge. Selain itu, Nature Bridge juga bisa menghemat biaya perawatan lantaran makanan kucing ini sangat menjaga kesehatan hewan peliharaan. Karakteristik, ya ini terbagi menjadi 2 ya, segmen yang premium dan yang ekonomi. Kalau yang ekonomi tentunya mereka mencari harga yang murah, ya. Kalau yang premium seperti kelasnya Nature Bridge, mereka mencari kualitas dan terutama produk-produk yang tidak membahayakan, produk-produk yang membuat hewan kesayangannya baik anjing maupun kucing lebih sehat secara daily.